Di tengah gemilangnya peradaban Nusantara, pada abad ke-14, lahirlah seorang pujangga agung bernama Empu Tantular. Ia hidup dalam masa kejayaan Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang menjadi simbol kekuatan dan keberagaman di masa silam. Di tengah keberagaman agama, suku, dan kepercayaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Majapahit, Empu Tantular hadir membawa suara kebijaksanaan, suara yang mengajak kepada persatuan, kedamaian, dan keluhuran budi. Sebagai seorang cendekiawan dan budayawan, Empu Tantular bukan hanya dikenal karena kemampuannya merangkai kata menjadi puisi, tetapi karena visi kebangsaan dan moralitas yang melekat dalam setiap bait sastranya. Ia bukan sekedar penulis, tetapi juga seorang filsuf yang memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan. Dalam karya monumentalnya, Kakawin Sutasoma, Empu Tantular menuliskan semboyan legendaris, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Melalui Kakawin ini, ia menyampaikan bahwa jalan menuju kebaikan bisa beragam, tetapi semuanya menuju pada satu nilai universal, kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa welas asih, pengendalian diri, dan kebijaksanaan adalah esensi hidup sejati. Dalam konteks kehidupan sosial Majapahit yang majemuk, pemikiran ini begitu relevan dan bahkan hingga kini masih menjadi pijakan moral bangsa Indonesia modern. Filsafat hidup yang ia wariskan menyentuh sisi terdalam manusia, bahwa sejatinya setiap jiwa menginginkan kedamaian, dan bahwa kedamaian itu lahir dari pengertian, empati, dan penerimaan. Empu Tantular percaya bahwa manusia tidak hidup sendiri, ia hidup berdampingan, saling terikat satu sama lain. Oleh karena itu, keutuhan hidup sosial hanya bisa terjaga jika ada sikap hormat, rendah hati, dan keseimbangan batin. Nilai-nilai luhur inilah yang sejalan dengan salah satu pendekatan konseling yang lahir dari akar budaya Nusantara, yakni konseling kejatmikaan, sebuah pendekatan yang tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, etika, dan harmoni hidup manusia. Sama seperti pandangan Empu Tantular, konseling ini bertumpu pada pencapaian ketentraman batin, kesadaran jiwa, dan pengembangan karakter luhur. Konseling kejatmikaan berasal dari kata jatma yang berarti jiwa dan ika yang berarti tunggal, menggambarkan proses penyatuan jiwa manusia menuju ketenangan dan kearifan sejati. Dalam praktiknya, pendekatan ini membimbing individu untuk menemukan makna hidup melalui pengendalian diri, kearifan, dan keterbukaan dengan sesama dan Tuhan. Sama seperti ajaran Empu Tantular, konseling ini tidak menghakimi perbedaan, tetapi justru merangkulnya sebagai jalan menuju kesatuan. Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks dan masyarakat yang semakin majemuk, semangat Empu Tantular dan nilai-nilai kejatmikaan mengajarkan kita pentingnya konseling yang tidak hanya teknis, tetapi juga manusiawi dan penuh kearifan lokal, bahwa membimbing seseorang menuju pemulihan tidak cukup hanya dengan logika, tetapi juga dengan cinta, empati, dan kesadaran jiwa. Dari bait-bait sastra yang ditulis ratusan tahun lalu, Empu Tantular mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah jalan menuju kedamaian, dan hari ini semangat itu tetap hidup dalam jiwa bangsa, dalam praktik konseling, dan dalam setiap langkah kita membangun harmoni di tengah perbedaan.